Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Asnan Way, rubrik KTP-ku, kupas tuntas penelitian kualitatif dan kuantitatif. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat walafiat dan tetap smile, senyum ya. Bagi pejuang tugas akhir atau skripsi tetap semangat. Tinggal satu langkah lagi mungkin untuk ke finish, bro. Oke, kali ini kita akan bahas tentang penelitian kualitatif untuk metodenya studi kasus. Langsung saja. Baik, yang belum pencet ya. Oke, langsung saja kita akan mulai sirkus kita. Kawan-kawan mungkin ada yang bertanya ya, untuk studi kasus itu seperti apa, makanya kita akan bahas ini. Saya ambil judulnya adalah stres pada mahasiswa penulis script ya. Ya, ini semoga kawan-kawan bukan termasuk yang stres ya, saya yakin itu. Kalau stres saya teliti jadi skripsi saya nanti. Bercanda ya. Stres pada mahasiswa penulis, artinya di sini studi kasus itu kan mau membahas tentang, namanya studi itu kan belajar ya, maka kita akan berdalam tentang satu topik yaitu stres pada mahasiswa, misalnya seperti ini. Oke, latar belakangnya tentu di situ sebenarnya ada keinginan ya kawan-kawan, semua punya keinginan, punya semangat, motivasi, apalah itu artinya yang bagus-bagus untuk mengerjakan skripsi, pengen cepat lulus ya, ada yang pengen membahagiakan orang tua, menggapai cita-cita setinggi langit, pokoknya yang bagus-bagus itu ya. But another way, di sisi lain kadang jangan terlalu serius, lihat itu ada status WA, story IG atau di FB atau apa itu media sosial yang curcol ya, curhat colongan, bilang sulit ketemu dosen lah, takut ketemu karena nggak ada progres lah, dan lain-lain ya. Akhirnya apa? Akhirnya tak jadi semangat, jadi patah semangat ya, bukan patah hati tapi ini patah skripsi. Jadi stres, oh no gitu ya. Jadi padahal di sini tidak boleh. Itu nanti ini bisa dijadikan di latar belakang ya coy, ketika judulnya seperti ini berarti nanti dikemukakan berdasarkan hasil pengamatan awal gitu diperoleh. Misalnya kawan-kawan ini pengen ambil studi kasus, maka cukup satu saja yang diamati ya, nggak usah banyak-banyak, satu aja nggak habis kan. Itu ya pengantarnya. Kemudian kita akan bahas di bab 1 masih, yaitu tentang fokus penelitian atau rumusan masalah. Lanjut. Oke, karena judulnya tadi stres pada mahasiswa yang penulis script ya, maka rumusan masalahnya ini saya pengen mengetahui bagaimana gambaran stresnya itu sebenarnya seperti apa sih gitu kan. Kan kita tadi baru di latar belakang itu kan baru meraba-raba ya, oh ini kayaknya semangat dia nih, oh tapi kok saya amati, kebetulan kita berkawan nih sama calon subjek nih, kok dia mati ini di statusnya kok bina galau-galau ya, galai. Nah makanya mau diteliti seperti apa sih, berarti tujuannya adalah nantinya untuk mendapatkan informasi. Kemudian kita juga pengen tahu gejala-gejala stres itu apa saja yang dialami. Nah berarti di sini tujuannya adalah mengetahui gejala. Kemudian faktor apa saja yang menyebabkan stres itu, kita di situ tujuannya adalah menemukan faktor-faktor penyebab si mahasiswa tadi stres kan, kayak gitu. Jadi ada 3 ya, ini bisa dikembangkan coy, nggak cuma 3, semakin banyak semakin bagus ya, semakin banyak semakin bagus. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut ke kajian pustaka. Nah, kajian pustaka nih kawan-kawan ada yang bertanya juga ya, apa saja kalau judulnya seperti ini. Nah kebetulan kali ini saya kasihkan, kalau judulnya seperti tadi maka kajian pustakanya itu ada hakikat stres itu apa, kemudian jenis-jenis stres itu apa, gejala-gejalanya seperti apa. Ingat ada juga subbab yang menulis bahwa mahasiswa yang menulis script itu seperti apa, boleh dari penelitian yang terdahulu. Kemudian upaya mengatasi stres itu apa yang sudah orang ya. Oke, itu kajian pustakanya, jadi jangan bingung. Kemudian ini yang intinya di pembahasan kita adalah metode penelitian. Jadi penelitian ini di bab 3 ya, ini ya,
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif ya, kualitatif ya, deskriptif kualitatif ya, kan biasanya nyambung tuh deskriptif kualitatif karena memang kualitatif itu ya deskriptif analitik ya kan. Penelitian kualitatif dengan metodenya adalah studi kasus. Nah, studi kasus itu yang perlu teman-teman pahami adalah belajar tentang satu hal, baik itu individu ya ataupun objek tertentu dalam jangka waktu yang relatif lama gitu. Artinya apa? Artinya kita misalnya punya target sebagai calon subjek penelitian kita itu tuh kita sudah amati lama. Jadi kita punya cerita sebelum kita masuk ke penelitian gitu. Kemudian bisa ya, ini kalau ada sumber yang mengatakan menggunakan objek tunggal, artinya cukup satu orang saja yang memang punya karakteristik atau gejala atau seperti itu stres gitu ya, itu cukup kita jadikan, nggak usah ribet-ribet kan, simple ini. Kemudian mengumpulkan data itu dari subjek, makanya tadi saya bilang ini jangka waktunya relatif lama, artinya sebelum penelitian kita sudah masuk ke dunia dia, sudah kepo gitu ya, kepo mania. Kemudian masa sekarang dan lingkungan sekitarnya juga kita amati, orang tuanya atau apa ya. Kemudian untuk subjek penelitian cukup satu ya, tentu satu orang ini yang mengeluh tentang skripsinya, dia punya semangat, dia punya motivasi untuk segera cepat selesai skripsi. Tapi di sisi lain dia punya keluhan, kesulitan gitu ya, dia keluhkan di media sosial dan segala macamnya. Itu harus pas subjek penelitian ya, kalau enggak akan meleset sasarannya. Kemudian teknik atau metode pengumpulan data, kita ada observasi ya, pengamatan jelas ya, gejala-gejala, kemudian wawancara, bisa yang terstruktur, bisa yang semi ya, bisa yang tak terstruktur juga. Kemudian kita pakai dokumen sebagai bukti juga ya, ada recording dan seterusnya gitu. Kemudian kita pakai triangulasi untuk menguji keabsahan datanya. Nah, kemudian divalidkan data-data tersebut oleh orang di sekitar tadi kan. Sekitar yang terdekat tentunya adalah di sini orang tuanya, orang tua si subjek ya, dalam hal ini ibunya misalnya atau bapaknya atau adiknya, yang mengatakan dia memang ada masalah di skripsinya gitu kan, dia terlihat murung atau apa gitu ya, gejala-gejala awal stres gitu ya. Nah, kemudian itu untuk pengumpulan data. Untuk teknik analisis kita bisa pakai acuannya dari Mills dan Huberman, itu ada 3 ya, but another source itu bisa ditambah 1, yaitu mengkolek data atau mengumpulkan data. Ada reduksi data, ada display data, ada juga conclusion and verifying. Jadi mereduksi data, memilah-milah mana yang masuk untuk menjawab perumusan masalah, mana yang enggak dibuang. Kemudian display itu ditampilkan. Ingat kalau di kawan-kawan, kalau di penelitian kualitatif displaynya apa? Ya betul, berupa deskriptif analitik atau naratif gitu ya, kata-kata, kalimat gitu ya. Kemudian conclusion atau verifying, jadi menarik kesimpulan dan juga verifikasi apakah betul kesimpulannya seperti itu, temuan-temuannya. Nah itu ya. Oke, itu kawan-kawan tentang studi kasus. Kalau ada pertanyaan, intinya adalah so don't stress, be happy ya. Jadi kalian tidak perlu cemas. Ini salah satu alternatif skripsi yang bisa kalian ambil di saat keterbatasan kayak ini. Cukup satu saja subjek, didalami, dikorek-korek, dikepoin, kemudian jadilah skripsi. Kalau ada masalah atau yang belum paham bisa sharing di komentar. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.